bagi yang belum pernah ke sini atau yang sudah pernah ke sini ya, ini yang disebut Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang ya. Di mana candi ini adalah dibangun tahun 856. Jadi umur Candi Prambanan ini lebih dari 1200 tahun yang lalu. Candi Prambanan dibangun oleh Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya ya. Karena pada waktu itu kan ada dua dinasti, kerajaannya Mataram kuno, Sanjaya sama Sailendra. Yang Sanjaya yang beraliran Hindu, Sailendra yang beraliran Buddha, seperti di Borobudur. Ya, pernah ke Borobudur? Enggak. Pernah. Ya. Oke, Borobudur candi Buddha terbesar di dunia. Kalau Prambanan candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi ini dulunya ada 240 candi totalnya. Ya, bisa dilihat ya, yang lainnya masih berantakan. Ya, ini semuanya dulu hancur total. Jadi yang sudah berdiri juga pernah runtuh. Runtuhnya akibat gempa tahun 1006. Ya, kemudian ditambah dengan letusan Gunung Merapi, Candi Prambanan hancur total, tidak tersisa sama sekali. Ya, kemudian ditemukan lagi oleh seorang ahli dari Belanda karena dulu kita dijajah bangsa Belanda, yang menemukan namanya Sealon tahun 1733. Kemudian orang Belanda mencoba untuk menyusun kembali, tetapi nggak bisa selesai, satu pun nggak bisa. Kenapa? Karena pada waktu itu nggak ada gambarnya, nggak ada fotonya. Mereka nggak tahu bentuknya kayak apa, Candi Prambanan. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh orang Indonesia, udah kita, dan selesai yang pertama kali candi yang paling besar. Yang paling besar, paling tinggi, itu adalah Candi Siwa. Ya. Itu selesai 1953, pertama kali selesai tahun itu. Setelah Siwa selesai, yang lainnya lebih mudah karena sudah ada contohnya seperti apa ya. Candi Prambanan adalah candi Hindu untuk pengikut Dewa Siwa. Karena di sini prasasti dari Candi Prambanan namanya Siwa Gerha. Artinya rumah untuk Dewa Siwa. Sayangnya di Indonesia sekarang ini nulis Gerha ditulis Graha. Padahal artinya lain ya. Hati-hati penggunaan nama itu. Kalau Gerha itu artinya rumah, tapi kalau Graha itu artinya rusak. Jadi hati-hati penggunaan nama itu. Nah, sekarang udah salah kaprah ya, banyak nama gedung pakai Graha semua kan. Bahkan di Jakarta ada Bina Graha. Itu artinya bina rusak. Hati-hati penggunaan nama itu, bisa rusak beneran Indonesia ya. Oke, Candi Prambanan dibagi 3 tingkatan. Tingkatan yang paling atas untuk para dewa atau surga dalam agama Hindu, ukurannya 110 kali 110 meter. Kemudian tingkatan kedua yang berantakan ini untuk pendeta. Jumlahnya 224 candi untuk pendeta. Ya, kemudian kita ini sebenarnya di tingkatan ketiga. Ini untuk orang biasa. Kemudian kenapa nggak ada bangunan sama sekali tingkatan ketiga? Karena dulu bangunannya cuma dari kayu dan bambu. Jadi tidak mungkin dibangun kembali karena sudah rusak, umurnya sudah 1200 tahun yang lalu. Ya. Kemudian yang lainnya pendeta dari 224 candi yang selesai sekarang baru 5. Seperti yang paling pojok itu, candi untuk pendeta. Satu candi satu pendeta. Namanya makanya Prambanan, diambil dari 2 kata, para dan brahmana. Para itu banyak, brahmana itu pendeta. Jadi dulu banyak pendeta tinggal di sini. Dulunya ada 224 pendeta. Tapi karena candi ini hancur karena gempa tadi, makanya orang Hindu yang tinggal di sini nganggap tanahnya tidak cocok. Mereka takut adanya gempa lagi dan letusan Gunung Merapi. Kemudian mereka pindah besar-besaran. Kemana? Ke Jawa Timur. Dan sekarang akhirnya menetap di Bali. Makanya 90% orang Bali agamanya Hindu. Ya. Mereka juga datang dari sini. Tetapi bukan semuanya ya. Kalau yang Bali Ageng ya, Bali asli memang asli Bali, yang lainnya datang dari Jawa. Ada prasastinya itu, namanya Prasasti Pralaya atau Mahapralaya. Seluruh bangunan di Jawa Tengah hancur akibat gempa bumi tahun 1000. Ya. Ada pertanyaan sebelum masuk ke dalam? Awalnya agama Hindu di sini datangnya dari India. Hindu dan Buddha datang dari India, ya, makanya abad 7 ada 2 dinasti yaitu Sanjaya sama Sailendra. Kemudian 2 dinasti itu jadi satu karena Hindu dan Buddha menikah. Rakai Pikatan yang membuat Candi Prambanan menikah dengan Pramodawardhani Buddha. Aneh kan? Hindu dan Buddha menikah. Kemudian mereka memutuskan membuat satu candi perpaduan antara Hindu dan Buddha. Namanya Candi Pelausan. Dari sini jaraknya 2 km di sebelah timur utara. Nah, Candi Pelausan kalau dibilang candi yang romantis. Kenapa? Karena
mereka menikah dua agama berbeda tapi mereka tetap bahagia. Seperti itu. Jadi toleransi beragama itu sudah ada sejak dulu. Seperti itu ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Siwa, Wisnu, Brahma. Ini candi Hindu ada 3 dewa utama kan? Siwa, dewa pemusnah, Brahma pencipta, Wisnu pemelihara. Siwa yang tengah, kemudian Brahma yang selatan. Nanti kita bisa lihat ya di dalam ada patungnya ya. Kemudian yang terakhir Wisnu pemelihara. Kemudian satu dewa dalam agama Hindu ada satu kendaraan. Dewa Siwa kendaraannya sapi. Makanya nanti di depan candi Siwa itu ada candi sapi. Kemudian Brahma kendaraannya angsa. Di depan candi Brahma itu candi angsa. Kemudian yang terakhir Wisnu, Wisnu Garuda. Makanya di depan candi Wisnu ada candi Garuda. Makanya di Bali ada patung Garuda, Wisnu, Kencana. Semuanya ada hubungannya. GWK, pernah ke sana? Oke, kemudian yang ini nomor 2 nomor tingkatan kedua kok yang selesai baru 5. Karena sekarang kita menghadapi masalah. Masalahnya banyak batu yang hilang. Hilangnya kenapa? Karena dulu bukan sekarang. Banyak orang ngambil batu di sini untuk membuat rumah, fondasi rumah. Karena ada anggapan kalau membuat rumah dengan fondasi batu candi, rumahnya bisa kokoh. Selain kokoh juga dapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena bekas bangunan suci seperti itu. Semua jenis batunya di batu andesit. Tahu kan andesit itu dari lahar Gunung Merapi. Padahal Gunung Merapi jaraknya di utara 20 km. Terus ngambilnya gimana? Mereka ngambilnya pakai aliran sungai. Di belakang ada sungai Opak. Ya. Makanya mereka bangun candi mesti dekat sungai. Karena apa? Ngambil batunya biar gampang. Seperti itu. Jadi alasannya sudah ada semua. Oke, kita masuk ke dalam. Kalau mau ambil foto di sini. Nanti kalau ya. ceritanya itu hanya mitos ya? Yang mana? Bondowoso. Oh ya, itu cerita rakyat, itu mitos, itu legenda, itu jangan dipercaya ya. Yang katanya bangun candi cuma 1 malam, itu salah ya. Yang benar bangun candi ini lebih dari 100 tahun. Yang bangun bukan Bandung Bondowoso, yang bangun namanya Rake Pikatan dari dinasti Sanjaya, tidak selesai, dilanjutkan Rake Balitung. 2 generasi. Kalau dalam cerita rakyat katanya 1 malam, tapi itu cuma legenda. Dan yang namanya Roro Jonggrang itu nggak ada. Yang dianggap patung Roro Jonggrang itu adalah patungnya istrinya Dewa Siwa, Dewi Durga ya, di dalam sana ya. Ceritanya memang menarik karena Bandung Bondowoso ingin menikah dengan putri Roro Jonggrang. Yang datang seorang laki-laki itu tadi menikah, tapi sebenarnya Roro Jonggrang nggak mau menikah dengan Bandung Bondowoso. Kenapa nggak mau? Karena telah membunuh ayahnya. Menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya, Ratu Bogo kan nggak mungkin. Tapi kalau budaya Jawa, itu wanita itu kalau dilamar itu nggak boleh menolak. Sekali dia menolak, jodohnya seret selamanya. Makanya dia pura-pura mau, oke, Bandung saya menikah dengan kamu, setuju. Tapi buatlah saya candi dengan 1000 patung dalam 1 malam. Permintaan yang nggak mungkin kan? Tapi Bandung sanggup katanya, meditasi panggil roh halus. Makanya hampir selesai, bukan 1 patung lagi ya. Putri tadi takut kalau selesai, menikah saya. Makanya dia gagalkan dengan cara membakar jerami di sebelah timur. Dikira kayak pagi udah datang. Roh halus takut dengan cahaya pergi, tidak selesai. Kurang 1 patung. Bandung tahu kalau ditipu, makanya marah. Saking marahnya, kamu aja yang jadi patung yang ke-1000. Dikutuk menjadi patung yang ke-1000. Itu cerita rakyat. Makanya ada mitos ya, bagi yang pacaran itu nggak boleh masuk ke ruangan Roro Jonggrang bersama. Kalau nekat masuk, katanya cerita cintanya bisa putus. Ya, seperti itu. Itu mitosnya seperti itu. Ya. Tapi saya nggak percaya, kenapa? Karena saya dapat istri malah di sini. Ya. Dan kalau cerita itu benar, berarti besok kalau mau mutusin pacarnya, pasangannya bawa masuk aja ya. Pulang-pulang putus, ya kan? Itu cuma cerita rakyat, legenda. Jangan dipercaya ya, nggak benar. Kayak di Jawa Barat ada Sangkuriang ya. Ya kayak gitu semalam apa Tangkuban Perahu ya kan? Jadi di Indonesia itu punya dongeng-dongeng yang sebetulnya nggak ada itu. Ya. Ada jelas kok prasastinya bahwa candi ini bangun lebih dari 100 tahun. Gitu, ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau kita masuk ke dalam, yuk. Mau foto dulu.